Halo Pisces, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di MLexi Tarot. Ini ramalan karir dan kesehatan kamu khusus untuk tanggal 8 hingga tanggal 14 April 2024, minggu kedua di bulan ini ya. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalankannya, dan mohon maaf sebelumnya terkhusus buat teman-teman Pisces yang menantikan bacaan MLexi. Mungkin udah dinantikan ya, tapi saya malah off beberapa bulan ini dikarenakan adanya beberapa kendala. Saya pindahan, ya kalau pindahan kan banyak ya yang harus kita atur di dalam rumah ya, butuh waktu, dan juga yang kedua butuh healing nih, butuh rehat sejenak untuk mengumpulkan energi positif lagi supaya lebih bersemangat ke depannya membaca. Dan terima kasih buat teman-teman Pisces yang kembali lagi ke channel MLexi untuk menyaksikan video ini. Semoga berikutnya selanjutnya ya terus dia bermanfaat bacaan ini, semoga bisa membantu teman-teman di dalam menjalankan aktivitasnya. Oke, saya mulai membacakan karir dan kesehatan Pisces. Di sini saya ingin fokus terhadap tantangan yang akan kamu hadapi di minggu ini. Kira-kira apa tantangannya dan bagaimana cara mengatasinya? Apa yang harus kamu lakukan berdasarkan kartu oracle-nya? Saya akan membuka kartu oracle nanti setelah membuka deck ini. Oke, ada King of Wands, ada Two of Cups, Page of Pentacles, the Moon, ada Seven of Cups, Queen of Wands, Five of Pentacles, Two of Swords, Eight of Wands, dan juga Knight of Pentacles. Wow, sepertinya beberapa di antara kamu ada yang dihadapkan pada kebimbangan, bingung. Mungkin kamu dihadapkan dua pilihan yang membuat kamu dilema antara memilih A atau B. Oke, untuk the bottom of the deck kamu ada Temperance dan juga Seven of Wands. Mungkin kamu dealing juga dengan orang-orang di sekitar kamu, dimana kamu bingung menentukan sikap seperti apa ya. Antara memilih berteman dengan si A atau si B, memilih pekerjaan A atau si B, pekerjaan B. Kamu mungkin di sini sedang belajar untuk melihat-lihat situasi mana yang akan lebih baik untuk kamu. Ada Seven of Wands, tapi entah kenapa saya ngerasa dengan munculnya Seven of Wands ini, apapun kendala yang kamu hadapi, misalnya kamu mengalami kesulitan dalam hal keuangan, kamu memiliki proyek atau pekerjaan yang nggak bisa kamu kerjakan sendiri, mungkin di sini kamu merasa berjalan sendiri, merana ini ya, seolah-olah nggak akan ada solusi jalan keluar, atau mungkin nggak akan ada orang yang ngebantuin kamu, tapi pada akhirnya akan ada kok. Gitu. Kamu akan terus mencari, nggak pantang mundur dia ini untuk mencari solusi atau menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Ada King of Wands, Two of Cups. Beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan energi Sagittarius, Aries, Leo, Scorpio, Cancer, Pisces, atau mungkin ini adalah energi kamu. Ini adalah sosok yang dia berani di dalam mengambil risiko yang untuk memperoleh sesuatu yang menguntungkan si dianya. Misalnya kalau kita dihadapkan pada masalah atau situasi yang sulit ya, tentu kita akan berusaha untuk mencari solusi atau penyelesaiannya ya. Nah, risiko apapun yang akan dia terima, dia akan hadapi. Nah, itu dia hebatnya untuk King of Wands ini. Saya ngerasa kamu ada kolaborasi, bentuk teamwork atau komunikasi terhadap orang terdekat kamu. Orang terdekat di sini bisa banyak ya, bisa pasangan, bisa partner kerja atau atasan kamu. Dan entah kenapa saya ngerasa butuh nih komunikasi yang jelas, komunikasi yang dua arah, supaya tidak menimbulkan adanya kebingungan, kebimbangan, ketidakjelasan. Kalau misalnya ada komunikasi antara kamu dengan atasan kamu nih, kalau misalnya kamu kurang paham apa maksudnya dia, bisa-bisa kamu ngerjain sesuatu kan jadi nggak sesuai dengan apa maksudnya dia. Perlu ada konfirmasi, atau mungkin kamu yang meminta penjelasan lebih lanjut lagi supaya terang benderang dia, supaya di dalam proses mengerjakan suatu pekerjaan itu, di dalam hubungan kamu dengan
Seseorang yang berenergi Sagittarius, Aries, Leo, Scorpio, Cancer, Pisces di sini tidak menimbulkan mood yang gak jelas ya. Kalau kita dealing sama seorang yang kurang pas dia komunikasinya, pasti bawaannya moodnya itu kan gak enak gitu ya. Karena di sini saya ngelihat untuk the mood, mood kamu mungkin akan diuji di minggu ini. Kadang up, down, mudah tersinggung, mudah marah. Tapi kalau misalnya ada situasi yang menyenangkan, ya mudah lagi ya kembali baik. Ada Page of Pentacles. Beberapa di antara kamu dealing dengan pendidikan, scholarship, beasiswa. Mungkin kamu adalah seorang mahasiswa di sini, atau mungkin kamu dealing dengan seseorang yang lebih muda dari kamu, mahasiswa. Mungkin kamu dosen ya, atau kamu atasan. Dan ini adalah sosok yang selalu ingin belajar, dia ingin mengembangkan dirinya supaya karir dan finansialnya semakin maju. Ada Queen of Wands. Entah kenapa saya ngerasa ada beberapa di antara kamu yang mungkin di sini dealing dengan anak bulu. Ya, di sini muncul ada anak bulu, dan ini anak bulunya itu sangat sayang banget. Anak bulu ini bisa representasi dari pekerjaan kamu, proyek, atau apa yang sedang kamu geluti sekarang. Bisa jadi ini partner kerja, pasangan yang begitu sangat kamu senangi. Kamu sayang banget sama si kucing ini ya, walaupun ada orang-orang di sekitar kamu nggak suka. Ya, tapi kamu nggak peduli. Ya, namanya aku sayang, namanya aku suka. Apapun kata kamu, ya aku nggak peduli. Ibarat seperti itu dia di sini. Dan saya ngelihat kamu adalah sosok yang sangat atraktif, brilian, independen, dan sosok yang memiliki ide kreativitas yang banyak sekali. Cuman di sini entah kenapa ada sesuatu hal yang membuat kamu seperti mandek, bingung, bimbang, seperti nggak tahu menentukan arah langkah, menentukan suatu keputusan, tindakan. Mungkin dengan belajar ya, atau sharing dengan seseorang yang lebih muda, seseorang yang lebih berpengalaman, akan ngebuka, ini kan matanya tertutup ya, ngebuka matanya ini supaya dia bisa melihat dengan jelas. Sebenarnya kan pemandangan indah itu ada di belakang dia. Nah, dengan membuka mata ini maka semua akan nampak dengan jelas. Membuka mata di sini representasi adalah membuka pikiran, mengupdate informasi, atau mungkin mengasah skill di bidang yang kamu geluti atau situasi yang sedang kamu hadapi yang membuat kamu ngerasa bingung. Ada juga Seven of Cups. Ini adalah hasrat, keinginan untuk memperoleh kekayaan ya. Gimana caranya supaya bisa kaya? Otomatis harus belajar, harus senantiasa aktif di dalam bekerja. Di dalam mengambil keputusan, kudu harus berhati-hati, harus diteliti dulu, dianalisa. Misalnya kamu ya ada yang dipanggil di interview, harus dianalisa dulu job testnya gitu. Jangan asal-asal langsung diterima atau taken kontrak. Nanti ke depannya kalau kamu nggak tahu job desknya, malah kamu yang merasa dirugikan kan gitu. Ada Eight of Wands. Saya ngerasa beberapa di antara kamu juga akan berhadapan dengan pekerjaan atau tugas yang kudu harus kamu selesaikan dalam waktu singkat. Saya dalam satu hari itu harus selesai semua urusannya gitu. Nah, di sini butuh vitalitas, ya, kesehatan jasmani. Dan dengan kesehatan itu otomatis akan mudah ini untuk merangkul semua tugas atau menyelesaikannya semua ya. Dan untuk beberapa di antara kamu mungkin ada yang akan melakukan perjalanan. Berhubung di minggu ini mungkin akan ada orang yang teman-teman terkhusus yang mau mudik ya. Nah, ini menjadi representasinya. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Pisces, ada Six of Wands, King of Pentacles, Seven of Pentacles, Eight of Wands, Five of Pentacles, the Devil, the Magician, the Hangman, Queen of Wands,
Oke, satu lagi ya, ada Ten of Swords ya. Untuk the bottom of the deck kamu ada King of Cups dan juga Six of Cups. Ya, ada nostalgia, romansa, ada ingin memperoleh ketenangan batin, ketenangan hati, nggak mau nih kepikiran terus dengan finansial yang selalu berkekurangan gitu ya. Misalnya ada masalah, nggak pengen terikat di dalam masalah itu terus. Ada mungkin energi-energi negatif atau pengalaman yang pernah kamu alami sebelumnya, nggak pengen hal-hal yang seperti itu terulang lagi polanya atau patternnya gitu ya. Karena di sini ada the devil, seperti energi yang mengatraksi atau menarik energi the devil ini. Entah kenapa saya ngerasa di minggu ini kamu mungkin akan lebih tertarik menarik energi the devil. The devil ini um, bisa dikatakan seperti ini kan ada gambarnya ya, ada tanduknya, ini seperti karma gitu. Tapi ini bukan berarti sesuatu hal yang buruk. Tergantung dari bentuk energi apa, bentuk karma yang seperti apa yang akan kamu tarik. Apakah lebih condong ke negatif atau ke positif. Nah, di situ dia. Kudu harus berhati-hati ini mengenai the devil ini di minggu ini. Dan ada the magician, tapi untung ada the magician ya. The magician ini yang akan menyelamatkan kamu dari kesengsaraan, dari sesuatu yang membuat kamu merasa terpuruk, merasa putus asa, seperti nggak ada solusi. Ya, tapi akan ada ini trik, kecerdikan akan muncul di sini, keberanian. Ada jiwa yang tertantang. Aku nggak boleh berdiam diri terlalu lama. Ya, aku harus bergerak cepat. Kalau ada yang memiliki banyak pekerjaan ya, kudu diselesaikan semuanya gitu. Ada rencana melakukan perjalanan, mungkin masih ada pekerjaan yang nanggung nih. Kalau misalnya kita mudik kan ada pekerjaan, ini kudu harus diselesaikan semua sebelum mudik kan gitu ya. Nah, ini bakalan bisa kamu selesaikan semuanya. Dan ada the wheel ya, ini representasi dari perjalanan tadi ya. Dan juga ada Ten of Swords. Cuman untuk beberapa di antara kamu mungkin perlu lebih teliti aja di dalam dealing dengan segala sesuatunya, misalnya bentuk perjalanan. Kalau kita melakukan perjalanan kan ada dealing dengan surat menyurat ya, kudu harus diperhatikan. Ada yang dealing dengan interview, diperhatikan dia surat menyurat seperti job desk-nya ya, dibaca dulu misalnya. Jangan asal terjun. Nah, di sini saya ngelihat sih kamu bukan orang yang asal terjun aja, asal langsung dilaksanakan, enggak. Kamu sosok yang teliti. Ada Knight of Pentacles, dia pribadi yang akan mempelajari situasi tertentu pertama sekali sebelum dia membuat keputusan. Mungkin di awal kamu ragu-ragu ya, agak-agak takut ya, tapi pada akhirnya kamu akan percaya diri membuat suatu keputusan, mau melakukan perjalanan, mau memilih berteman sama siapa, atau kamu mau memilih pekerjaan A atau B, menerima pekerjaan yang ditawarkan ke kamu atau enggak. Ada Seven of Pentacles ya. Ada juga energi yang sabar. Dia ini disiplin, konsisten. Dia tahu bahwa situasi atau pekerjaan yang dealing sama dia itu butuh kedisiplinan, butuh regulasi. Jadi kudu itu harus dilakukan. Misalnya kalau kamu melakukan perjalanan seperti yang saya katakan tadi, kalau nggak aku selesaikan ini dulu sebelum aku keluar kota, nanti pulang dari kota udah siap happy-happy, balik ke sini, aduh, pekerjaan menumpuk kan nggak enak memulai hari gitu kan. Lebih bagus deh aku selesaikan semuanya sebelum aku melakukan pekerjaan. Suasana hati pasti akan lebih nyaman. Dan ya, itu betul banget. Ada juga King of Pentacles. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu dealing dengan pebisnis nih. Kalau bukan seorang pebisnis yang dealing sama kamu, bisa jadi ini adalah kamunya gitu. Seorang pengusaha, ada komunikasi, bentuk komunikasi dengan pebisnis ini. Nah, sepertinya saya katakan tadi, bentuk komunikasi itu udah harus diperhatikan karena ini akan mempengaruhi bentuk income atau finansial kamu. Ya. Kemungkinan akan ada beberapa di antara kamu memperoleh keuntungan
seperti bonus atau mungkin kesempatan bagi kamu untuk memperoleh income tambahan dengan hubungan kerjasama atau hubungan komunikasi yang baik dengan energi yang saya sebutkan di situ tadi ya. Oke, saya buka oracle. Apa kira-kira yang harus kamu lakukan berdasarkan oracle di minggu ini? 3 kartu untuk kartu ini. It's just ada do the work. Windfall of abundance. Wow. Do the work. It's not enough to dream or pray. You've also got to take the positive action steps that you are being divinely guided to take. Consistently working on your priorities will make them flourish like a lush flower garden. Iya, harus kerja. Kerja. Kalau mau kaya kan harus kerja. Punya impian menjadi kaya, memiliki mobil, rumah, pengen ini, pengen itu. Nggak cukup hanya untuk bermimpi aja ya kan. Nggak cukup bermimpi aja atau menghayal aja. Harus bekerja. Dan nggak cukup dia bekerja aja, tapi kita juga harus berdoa. Ya seorang petani contohnya ya. Petani itu juga kudu harus berdoa dia atau berbicara dia sama tanaman itu sendiri. Supaya tanamannya memberi buah yang atau hasil yang baik terhadap si petaninya gitu. Oke, yang kedua, windfall of abundance. An increase in abundance is arriving in many different forms. Some of them unexpected. Be open to receiving and know that this abundance comes to you to support your life purpose, health, and charitable work. Yep, bahkan ada keuntungan, kesejahteraan, bahkan ada peningkatan finansial, peningkatan di karir, dan peningkatan karir ini kan bermacam-macam ya bentuknya, yang nggak akan semua sama cara peningkatan karir si A, si B, si C gitu ya, nggak semua Pisces bakalan sama bentuknya, mungkin ada yang agak lebih lama, ada yang cepat, bentuknya berbeda, tapi pada akhirnya semuanya akan berada pada titik atas selama kamu menjadi orang yang disiplin di dalam bekerja, terus mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan konsisten. Be open to receiving and know that this abundance comes to you to support your life purpose, health, and charitable. Percayalah dengan kedisiplinan, dengan dedikasi yang sudah kamu berikan di bidang yang kamu geluti sekarang, ini akan memberikan kamu dukungan, support, life purpose, masa depan yang bagus, kesehatan, dan juga bisa berbagi jadinya gitu ya kan. Kalau kita punya banyak uang kan kita jadi bisa berbagi sama orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ada clean energy food. When you fuel your body with a helpful organic diet, you increase your energy levels and ability to focus. This automatically leads to more efficiency, better ideas, and a higher vibration which attracts golden opportunities and beneficial relationship. Kadang-kala ya kita mengalami kemandekan atau kadang ya pikiran kita kan mandek gitu. Kayak dia nggak bisa berpikir atau nggak tahu dia kayak nggak bisa melihat yang mana sebenarnya sih solusi atau pilihan yang tepat untuk kita yang menguntungkan misalnya gitu ya. Ini bisa dipengaruhi karena makanan atau mungkin jam istirahat yang kurang teratur misalnya. Dan di sini oracle kamu berkata, ingatlah untuk selalu mengkonsumsi makanan yang organik, yang sehat, seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, kalau kita makan yang segar-segar, kan tubuh kita segar, otak juga jadi segar. Dia jadi mudah dia mencerna situasi atau mungkin masalah yang sedang kamu hadapi gitu ya. Di sini ya, ada semacam kondisi di mana kamu ngerasa berjalan di tengah-tengah salju, ini salju nih gitu. Ada dua manusia, di mana satu dia lumpuh, yang satu lagi pakai selimut gitu, kedinginan ya. Mereka mau melakukan perjalanan tapi nggak tahu ke arahnya mau kemana gitu. Rasanya itu nggak enak pasti. Nah, di sini oracle kamu berkata bahwa bakalan ada keberuntungan, bakalan ada solusi jalan keluar. Hanya saja kamu tetaplah
mencari solusi itu. Kalau misalnya kamu dealing sama pekerjaan, kerjakan pekerjaan kamu gitu. Ya. Kalau kamu dealing dengan kebingungan atau kebimbangan, cari solusinya lewat orang-orang yang lebih berpengalaman, maka kamu akan mendapatkan itu. Oke, demikian untuk Pisces. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja ya, karena ini bisa vice versa. Terima kasih buat Pisces. Sampai jumpa. Semoga tetap berbahagia. Bye-bye.